bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Semoga semua bisa dilewati. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita kobarkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Sebab Dialah kekuatan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu, cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih dahulu kuduskan hati kami Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita naikkan pujian ini. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa.
Engkau kehidupanku, hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan, pegang tanganku di matamu, di matamu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini karena semua kan berlalu, hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagia di matamu, di matamu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini karena semua kan berlalu, hanya Engkau Tuhan abadi. Sekali lagi katakan, di matamu, di matamu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini karena semua kan berlalu, hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku. Kaulah kebahagiaan kami, Bapa. Kaulah yang berharga di hidup kami. Kaulah yang berarti bagi kami, Bapa. Semua yang di dunia semu belaka,
segalanya, lebih dari emas permata, lebih dari segala yang ada. Engkau saja Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau senangkan hatimu, kami mau senangkan hatimu, kami mau melihat Engkau tersenyum melihat hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau senangkan-Mu Bapa. Engkaulah pelabuhan hati kami. Tidak ada yang dapat membahagiakan kami selain pribadi-Mu, pribadi-Mu yang indah. Bapa Elohim Yahweh, Bapa yang mengasihi kami seperti Bapa sayang anak-anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi kami, memberi yang terbaik di hidup kami. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Bapa yang menyediakan tempat terbaik bagi kami. Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Bapa Tuhan kami Yesus, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami mau serahkan seluruh hidup kami bagi-Mu Bapa. Kaulah yang berharga di hidup kami Tuhan. Dan kami tahu kami juga berharga di mata-Mu ya Bapa. Di mata-Mu aku istimewa karena bagiku Kau segalanya, hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semua karena semua kan berlalu, hanya Engkau abadi bahagia. Terima kasih Bapa, Engkaulah kebahagiaan kami, Engkaulah yang berharga di hidup kami. Bapa, pegang tangan kami untuk terus semakin utuh mengasihi Engkau. Hari ini kami bisa pecah hati untuk berkata kami mengasihi-Mu Bapa. Tetapi terkadang di lain waktu sikap hati kami menunjukkan tidak mengasihi Engkau Bapa. Untuk itu pegang kami Tuhan, tarik kami Tuhan.
tawan hati kami untuk terus melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Bapa, lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, biar kami terus belajar, kami terus menghidupinya ya Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Bapak, Ibu, saudaraku semua, seorang bapa pasti memikirkan masa depan anaknya. Sejahat apapun bapa di dunia ini pasti memikirkan masa depan anaknya. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kemampuannya, dia akan mempersiapkan masa depan anaknya. Karena terlebih darah dagingnya, bagian dari hidupnya, maka apapun akan dikorbankannya untuk menyenangkan hati anaknya, untuk mempersiapkan masa depan anaknya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu gambaran orang tua di bumi ini. Tahukah Bapak Ibu siapa Bapak kita? Firman Tuhan katanya mengatakan, Dialah Bapa segala roh. Dan ketahuilah, roh yang ada di dalam hidup kita ini, itu tidak ada tanpa Allah sendiri yang menganugerahkan. Jadi kita ini bagian dari Bapa, DNA dari Allah sendiri, pemilik semesta ini. Makanya firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, tidak diingininya satu orang pun binasa. Karena apa? Karena kita bagian dari hidup Allah sendiri. Makanya kita disebut anak Allah. Amin. Anak Bapa, anak Tuhan. Kita ini ilahi. Kita ini bagian dari Allah. Maka Bapak Ibu Saudaraku, menyadari hal ini harusnya, kalau kita bisa menghormati Bapa kita di bumi ini, betapa kita harus menghormati Dia. Kalau kita bisa menghargai orang tua kita di bumi ini, kita bisa mengerti apa maunya, betapa kita harus lebih lagi mengerti apa maunya Allah Bapa di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 9 saya bacakan sampai 10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Proyeksi Bapa di dunia ini, Bapak kita proyeksinya, Dia berharap 10 tahun, 20 tahun ke depan kita jadi orang. Kita bisa punya kehidupan mapan. Dengan begitu Dia menyekolahkan kita sedapat mampunya. Dia mendidik kita sedapat mampunya. Jangan begini, jangan begitu. Itu untuk kesuksesan kita di bumi ini. Benar ya Bapak Ibu. Tetapi lebih dari sekedar itu, kita harus tahu ada Bapa di surga
Allah kita yang sampai sekarang memikirkan masa depan kita. Bukan sekedar masa depan di bumi ini, tetapi masa depan di kekekalan. Masa depan di balik kubur. Maka pendidikannya beda. Pendidikannya apa Bapak Ibu Saudaraku? Pendidikannya hajaran. Kita yang mungkin sombong, yang sombong tidak mungkin dididik dengan diberikannya semakin berlimpah-limpah, semakin semuanya mudah, tidak. Kemungkinan besar dia akan izinkan pergumulan, masalah ekonomi, kebangkrutan. Nah, supaya apa? Supaya kita menyadari saya ini sombong. Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi supaya kita menyadari hati kita jangan melekat di dunia ini. Maka dikatakan itu, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita mengerti maunya Tuhan apa. Maunya Tuhan kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Karena hanya orang-orang kudus yang sampai nanti ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, betapa kita berbahagia. Kita diperkenankan memanggil Tuhan itu Bapa. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa yang baik, demikian aku mengasihi kamu. Jadi Allah itu bukan sejenis kekuatan, sejenis zat, sejenis objek yang disembah, tidak. Dia seorang pribadi. Punya pikiran, punya perasaan, punya hati yang bisa disenangkan. Jadi Dia kita panggil Bapa. Jangan pernah jauh menganggap Tuhan itu jauh di langit-langit sana, tidak. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Sampaikan keluh kesah kita kepadanya. Sampaikan beban-beban kita kepadanya. Dan Dia akan terus memperkarakan kita, mendidik kita menjadi indah di matanya. Nah, bagian kita Bapak Ibu Saudaraku harus mengerti maunya Bapa. Bapak Ibu, katakanlah orang tua kita punya usaha bengkel. Lalu kita pulang sekolah, orang tua kita repot untuk ngurusin customer, membengkel motor-motor yang rusak. Seorang anak yang dewasa selesai dia pulang dari sekolah, katakanlah dia mungkin SMA atau kuliah, saya percaya dia akan berkata kepada bapaknya, apa yang bisa saya lakukan? Amin. Dia mengerti beban bapaknya. Sedikit banyak dia akan usahakan apa yang bisa membuat ayahnya tersenyum. Nah, begitulah maksud Allah Bapa, supaya anak-anaknya kita semua boleh mengerti apa beban Bapa kita di surga. Tahukah Bapak Ibu apa beban Bapa kita di surga? Melihat banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadanya. Maka ini harus menjadi bagian hidup kita, memikirkan pekerjaan Tuhan, menghidupi, mengambil bagian di dalam kekudusan. Beda dengan anak yang tidak dewasa. Katakanlah anak umur 3 tahun, 4 tahun, dia tidak mengerti beban bapaknya.
mau ada makanan, mau susah cari makan, dia nggak ngerti. Karena dia belum terbuka pikirannya apa beban bapaknya. Amin. Nah, biarlah kita melompat satu tingkatan. Kita mulai mencari apa kepentingan Bapa bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang bisa menyenangkan hatimu Tuhan? Apa yang bisa kubuat sehingga saya percaya ketika kita mengambil beban ini, Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang akan memperlengkapi kita. Lakukan ini anakku, lakukan ini anakku. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau mengambil beban yang dari Bapa, saya percaya beban-beban kita akan lebih mudah kita selesaikan. Tidak mungkin Bapa di surga mengizinkan kita mengambil beban katakanlah untuk pelayanan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, lalu masalah-masalah kita tidak dibantu atau ditolong oleh Tuhan. Makanya sebenarnya komitmen terlebih dahulu, Bapak aku mau ambil bagian dalam pekerjaanmu. Maka di situ Tuhan akan bekerja, memberikan jalan-jalannya. Tentu terlebih dahulu kita menyelesaikan beban-beban yang Tuhan izinkan, pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita terlebih dahulu menyelesaikan beban-beban pribadi yang Tuhan izinkan bagi kita. Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya, mengambil bagian dalam pekerjaannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari semangat terus. Mari nyatakan, sadari bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita. Apapun pergumulanmu, ketahuilah Bapa selalu ada. Dia mau kita kembali ke jalan-jalannya, bahkan lebih lagi bertumbuh di dalamnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh semakin mengerti bahwa Engkau pribadi yang terus mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami, yaitu terus memoles hidup kami supaya kami boleh terus semakin kudus di hadapan-Mu, semakin indah di hadapan-Mu. Kami mau Bapa mengambil bagian di dalam kekudusan, mengambil bagian di dalam proyek besar-Mu, yaitu menyelamatkan banyak jiwa. Perlengkapi setiap kami Bapa, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah, di tempat kerja. Perlengkapi ya Bapa, taruhkan hatimu, beban yang daripada. Demikian juga anak-anak-Mu di tempat ini, setiap kami, biarlah semakin nyata apa yang menjadi beban-Mu di hati kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan penyertaan Roh Kudus hari ini, besok, bahkan sampai ke langit baru, bumi yang baru. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.